Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Miss Incognito. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari seorang wanita bernama Bu Semi yang sedang melamar kerja sebagai seorang guru TK. Namun ternyata Semi memiliki cerita kenapa dia memilih menjadi seorang guru TK di daerah terpencil itu. Melompat ke kilas balik 3 bulan sebelumnya. Saat ini kita melihat Bu Semi yang tengah menunggu giliran untuk interview pekerjaan sebagai seorang bodyguard di perusahaan gasung. Nama asli Bu Semi adalah Kim Yongran. Jadi Semi hanyalah nama samaran Yongran ya, sahabat nonton. Ketika Yongran sedang diinterview oleh Lidon, Lidon langsung menolak Yongran, mengatakan Yongran gak cocok menjadi bodyguard di perusahaan gasung. Namun ternyata di belakang layar, ketua Ga yang adalah pimpinan perusahaan sedang mengamati interview tersebut. Saat Yongran tahu dirinya ditolak mentah-mentah oleh Lidon, Yongran tidak menyerah. Yongran melakukan aksinya. Dia bertindak seolah-olah hendak menyerang Lidon, kemudian melompat ke belakang kursi Lidon untuk menangkapnya, supaya Lidon gak terjatuh. Yongran memberitahu Lidon, kalau dia melakukan hal ini untuk membuktikan dirinya, inilah yang akan dilakukan oleh seorang bodyguard. Tentu saja, semua orang yang ada di ruangan tersebut kaget melihat tindakan Yongran. Begitu juga dengan ketua Ga yang menonton. Namun sepertinya, ketua Ga terpikat dengan kata-kata dan tindakan Yongran, sehingga ketua Ga segera menerima Yongran sebagai pengawal pribadinya. Setelah interview itu, Lidon memperingatkan Yongran kalau mulai sekarang, Yongran harus selalu siap siaga. Nggak ada libur deh pokoknya. Namun pada saat yang sama, Lidon menerima panggilan telepon dan segera mencabut penerimaan Yongran, yang berarti Yongran langsung dipecat. Duh, ini perusahaan gimana dah? Galau banget. Yongran pun akhirnya keluar gedung dengan sangat putus asa dan frustasi. Apalagi ketika dia mendapati sepatunya rusak. Sementara ketua Ga melihat tingkah laku Yongran dari CCTV-nya. Malam itu ketika Yongran pulang ke rumah, dia mendapati ibunya hendak pergi keluar dan menyadari kalau ibunya mengambil uang sewa rumah mereka. Yongran yang udah mengalami hari buruk segera membentak ibunya, menyuruh ibunya untuk bertobat. Tapi ibunya sebodoh amat. Dia pergi begitu aja meninggalkan Yongran. Sedangkan di tempat lain, Lidon memberitahu ketua Ga kalau Yongran dipecat karena pernah punya catatan kriminal. Jadi dulu sewaktu masih sekolah, Yongran pernah mencuri pembalut saking nggak punya duitnya. Karena itulah Yongran dihukum penjara selama beberapa bulan. Lidon menambahkan, memang setelah itu Yongran tidak melakukan tindakan kriminal apapun. Tapi masalahnya, Yongran punya utang akibat ibunya yang kecanduan berjudi. Mendengar laporan itu, ketua Ga mengatakan kalau orang seperti Yongranlah yang dia butuhkan. Seseorang yang memiliki keputusasaan besar. Dengan begitu, meski ketua Ga bersikap kasar pun, orang itu pasti tidak akan mudah pergi. Ketua Ga lalu dengan tegas meminta agar Lidon membawa Yongran kembali ke perusahaan. Keesokan harinya, kita diperkenalkan kepada seorang pria bernama Dongmin. Dongmin bekerja mengirimkan stroberi ke berbagai tempat, seperti pasar dan juga kediaman ketua Ga. Sedangkan Yongran, dia akhirnya sampai juga di kediaman ketua Ga untuk memulai kerjanya. Pelayan Choi menyambut Yongran dan memberitahunya banyak hal. Pelayan Choi juga mengantarkan Yongran ke kamarnya. Pelayan Choi memberitahu Yongran kalau dia akan sekamar dengan Hyeji. Setelah itu, Yongran segera menemui Lidon untuk urusan pekerjaan, di mana Lidon menjelaskan pekerjaan Yongran. Namun, sebelum Yongran kembali ke kamarnya, Yongran bertanya sudah berapa kali ketua Ga ganti-ganti pengawal. Lidon menjawab kalau tahun ini aja udah 5 kali. Lidon lalu memperingatkan Yongran, kalau jam 11 malam terdengar suara, Yongran tidak boleh meninggalkan kamarnya sampai jam 6 pagi besok harinya. Tanpa bertanya lagi, Yongran pun menyanggupinya. Malam itu, Yongran ke dapur untuk mencari makanan. Tapi saat dia sedang mencari, Yongran menemukan kalau sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan di salah satu kabinet di dapur itu. Namun belum sempat Yongran memeriksa kabinet itu, pelayan Choi mendatanginya, menanyakan kenapa Yongran berada di dapur. Yongran menjawab kalau dia kelaparan. Mendengar itu, pelayan Choi memberikan Yongran ramyun untuk dimakannya. Pelayan Choi juga mengatakan kalau dia akan mematikan ponselnya di jam 11 malam dan tidur, meminta Yongran untuk tidak membangunkannya. Wah, ada apa dengan jam 11 malam nih ya? Karena itu pada jam 11 malam, Yongran sengaja keluar dari kamarnya. Dia kembali ke dapur dan memeriksa kabinet yang mencurigakan. Ternyata di dalam kabinet itu ada kamera tersembunyi. Tentu saja, perilaku Yongran ini diamati dengan jelas oleh ketua Ga, yang malahan terhibur dengan tindakan Yongran. Keesokan paginya, Yongran sudah bersiap menemani ketua Ga berangkat ke kantor. Tapi sebelum berangkat, ketua Ga memukul tangan Yongran menggunakan tongkatnya. Hanya karena ketua Ga tidak senang melihat cara Yongran berpakaian. Lalu bagaimana dengan reaksi Yongran? Dia hanya diam saja menerima perlakuan atasannya itu. Di kantor, Sunu yang adalah putra dari ketua Ga mempresentasikan rencana promosi produk ramyun perusahaan.
Tapi sepertinya ketuaga kurang suka dengan rencana promosi Sunwoo. Meskipun Sunwoo berusaha untuk meyakinkan ketuaga dengan keras menolak ide promosi Sunwoo, lalu pergi meninggalkannya. Malam itu, Yongran mulai mencari tahu tentang keluarga ketuaga lewat internet, di mana ketuaga mengalami kecelakaan dan istrinya meninggal. Putri ketuaga bahkan bundir overdosis di luar negeri. Setelah melihat kehidupan ketuaga dari internet, Yongran jadi bertanya-tanya dalam hati. Ini orang punya banyak duit tapi kenapa nggak bahagia? Wah, ini pertanyaan semua orang ya kayaknya. Besoknya ketuaga pergi mengunjungi makam istrinya. Dia meletakkan bunga di atas batu nisan istrinya. Tapi Sunyong melempar bunga dari ketuaga, lalu menyatakan ketidaksukaannya kepada ketuaga. Dari kata-kata Sunyong, sepertinya dia menyalahkan ketuaga atas kepergian ibunya. Kemudian, Chusu yang adalah sopir ketuaga memberitahu Yongran kalau Sunyong serta Sunwoo bukanlah anak-anak kandungnya ketuaga. Jadi ketuaga itu menikahi seorang janda yang memiliki 2 orang anak. Tapi janda itu meninggal dalam kecelakaan. Mendengar itu, Yongran bertanya, jadi siapa putri yang meninggal overdosis di luar negeri? Chusu menjawab kalau putri yang overdosis adalah anak kandung ketuaga, tapi anak haram gitulah. Chusu memperingatkan Yongran agar berhati-hati dengan Sunyong, karena Sunyong diam-diam selalu memperhatikan gerak-gerik ketuaga melalui pelayan Choi. Jadi pelayan Choi itu mata-matanya Sunyong lah gitu. Intinya si Sunyong nggak pengen ketuaga menikah lagi, karena Sunyong takut jika harta warisan ketuaga jatuh kepada orang lain. Kemudian ketika ketuaga hendak pulang, dia menyuruh Chusu untuk membelikan kopi, agar ketuaga bisa berbicara berdua dengan Yongran. Ketuaga lalu bertanya kenapa ada bekas luka di pergelangan tangan Yongran. Yongran menjawab itu karena dipukul. Namun Yongran dengan berani malahan bertanya balik ke ketuaga mengenai kamera-kamera yang dipasang oleh ketuaga di setiap penjuru area rumahnya. Yongran berpendapat kalau ketuaga memang memasang kamera-kamera itu untuk menjaga dirinya sendiri dari incaran pembunuhan. Yongran bertanya lagi, siapa yang ketuaga curigai? Ketuaga memarahi Yongran, menyuruhnya untuk mencari tahu sendiri tentang hal ini. Saat di rumah, Lidon menyuruh ketuaga untuk memakan masakan pelayan Choi. Tapi ketuaga mengatakan kalau masakan pelayan Choi nggak enak. Apalagi pelayan Choi adalah mata-mata Sunyong. Tambah takutlah ketuaga memakannya. Pada saat yang sama, Yongran menghampiri salah satu kamera CCTV. Kemudian menunjukkan sebuah kalimat kepada ketuaga yang mengatakan, uangmu banyak, pekerjakan orang kek buat masak enak untuk dirimu. Melihat pesan dari Yongran, ketuaga pun tertawa. Kemudian suatu hari, Lidon membagikan uang bonus kepada para pelayan di rumah ketuaga. Yang berarti hari itu seluruh pelayan boleh meninggalkan rumah ketuaga. Namun Yongran kan nggak punya tujuan ya. Jadi dia tetap berada di kamarnya sampai malam. Ketika malam tiba, Yongran merasa kelaparan. Jadi dia pergi ke dapur dan menemukan ketuaga yang sedang memasak ramyun. Ketuaga menyediakan ramyun itu untuk Yongran. Dan selagi Yongran memakannya, ketuaga jadi teringat oleh putri kandungnya yang mati overdosis. Yongran menyadari kalau ketua teringat akan putri kandungnya, lalu menanyakannya. Ketuaga kemudian bercerita kalau dulu dirinya pernah berpacaran sebentar dengan seorang wanita, tapi setelah putus, wanita itu melahirkan seorang putri. Putri itu ditinggalkan di panti asuhan selama 19 tahun, dengan tidak mengenal ketuaga sebagai ayahnya. Namun akhirnya ketuaga mengetahui kebenaran ini, tapi dia malahan mengirim putrinya ke luar negeri. Sekarang, ketuaga menyesal karena tidak pernah menunjukkan rasa sayangnya kepada putrinya. Rasa sayangnya itu tertutupi oleh rasa bersalahnya yang besar. Namun pembicaraan itu terputus karena seseorang ngebel rumah ketuaga. Orang itu adalah Sunyong. Dia hujan-hujanan mendatangi rumah ketuaga karena telah mendapatkan laporan dari pelayan Choi kalau Yongran dan ketuaga sedang berduaan di rumah. Karena khawatir, Sunyong segera mendatangi rumah ketuaga. Dia dengan kalut memeriksa satu persatu ruangan di rumah tersebut untuk mencari Yongran. Gila, ini cewek kurang kerjaan banget dah ya. Sedangkan Yongran, dia beneran bersembunyi di sebuah kabinet. Karena Sunyong gagal menemukan Yongran, dia pun pergi meninggalkan rumah ketuaga. Keesokan paginya, Yongran dipanggil oleh ketuaga ke ruangan pribadinya. Yang banyak rekaman CCTV itu sahabat nonton. Ketuaga memberitahu Yongran kalau tempat itu adalah tempat di mana ketuaga makan dan tidur. Ketuaga lalu menceritakan kalau putri kandungnya bernama Yerim. Dan Yerim meninggal bukan karena overdosis, tapi karena dibunuh. Ketika Yerim meninggal, ketuaga segera mengirim orang ke New York tempat Yerim berada. Namun ketika itulah ketuaga mengetahui di sebuah koran New York ada sebuah foto. Foto itu adalah Sunyong, yang berarti Sunyong ada di TKP saat Yerim meninggoy. Lalu dengan tegas, ketuaga mengatakan kalau dirinya akan membalas dendam kepada siapapun yang telah membuat putrinya meninggal. Setelah mengatakan itu, ketuaga memperlihatkan kepada Yongran sebuah berangkas besar. Di dalamnya terdapat sejumlah uang, dokumen, dan emas batangan. Melihat semua itu, Yongran bertanya, apa yang bisa dia lakukan untuk ketuaga? Ketuaga lalu memberikan Yongran sebuah kotak perhiasan berisi cincin, sembari mengajak Yongran untuk menikah dengannya.
Setelah Ketuaga melamar Yongran, Ketuaga memberitahu Yongran rencana besarnya, yaitu supaya Yongran menjadi umpan bagi pelaku yang sebenarnya. Jadi ketika pelaku mengetahui Yongran adalah istri sah pemilik perusahaan Gasung, pelaku pasti akan mengusahakan untuk menghabisi Yongran. Nah, saat itulah Ketuaga bisa menangkap si pelaku. Kemudian dari ingatan Ketuaga, kita melihat sekilas hari saat istri Ketuaga dimakamkan. Ketika itu, Sunyong muda sangat marah kepada Ketuaga. Dari ucapan Sunyong, kita mengetahui kalau sepertinya Ketuaga bukanlah orang kaya, melainkan mendiang istrinya lah yang orang kaya. Tapi karena istrinya meninggal, perusahaan Gasung dan seluruh warisan jatuh kepada Ketuaga. Setelah mendengarkan semua penjelasan Ketuaga, awalnya Yongran menolak lamaran dan rencana Ketuaga. Yongran kembali ke kamarnya untuk mengemasi seluruh pakaiannya. Tapi pada saat yang sama, ibu Yongran menelepon untuk meminta uang kepada Yongran. Aduh, resek sumpah si ibu satu benalu ini ya. Hal ini tentu membuat Yongran putus asa setengah mati. Maka karena itu Yongran kembali ke ruangan Ketuaga. Dan tanpa babi bu, Yongran segera menerima lamaran dari Ketuaga. Keesokan paginya ketika Ketuaga hendak pergi, Chulsu tiba-tiba sakit perut yang tak tertahankan. Jadi Yongran menggantikan Chulsu menyetir. Sebagai informasi, Chulsu sakit perut karena sebelumnya Yongran sudah memasukkan obat pencair ke dalam minumannya. Ternyata Ketuaga dan Yongran tidak pergi ke kantor, melainkan ke catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Lidon juga ada di sana sebagai saksi bagi keduanya. Setelah urusan catatan sipil selesai, Lidon menjelaskan kepada Yongran tentang kontrak nikahnya dengan Ketuaga. Kontrak itu akan berlaku setelah Ketuaga meninggoy. Lidon memberitahu Yongran, setelah 3 bulan dari kematian Ketuaga, Gasung Group akan mengadakan pemilihan ketua baru. Pada saat itulah Yongran akan menggunakan hak suaranya untuk mencegah Sunwoo ataupun Sunyong menjadi ketua Gasung yang baru. Ketika Yongran berhasil mencegah Sunwoo dan Sunyong menduduki posisi ketua, maka barulah Yongran menerima semua warisan Ketuaga. Gak hanya itu, Yongran sendiri yang harus menghabisi Ketuaga. Lalu proses saat Yongran menghabisi Ketuaga harus direkam. Sebagai jaminan bagi Lidon lah gitu. Jadi misalnya Yongran gak berhasil mencegah Sunwoo dan Sunyong menduduki posisi ketua, maka Lidon akan melaporkan Yongran ke polisi dengan rekaman tersebut. Namun karena Yongran sudah kepepet masalah utang menumpuk, jadi mau gak mau dia tanda tangan aja deh itu kontrak. Keesokan harinya, Lidon kembali memberitahu Yongran langkah selanjutnya, yaitu mengirim Yongran selama 3 bulan ke daerah terpencil bernama Muchang. Ketuaga juga menasihati Yongran agar menuruti rencana ini. Lidon kemudian memberikan identitas baru kepada Yongran. Jadi di Muchang, Yongran harus hidup sebagai Bu Semi, yang adalah seorang guru TK. Tanpa banyak bertanya, Yongran setuju aja deh pokoknya. Untuk terakhir kalinya, Lidon memperingatkan Yongran agar menjaga dirinya sendiri. Intinya, Yongran kagak boleh mati sampai dia berhasil menyelesaikan misinya. Setelah itu, Yongran kembali ke kamarnya. Dia mendapati Hyeji sedang memakan stroberi. Saat melihat Yongran, Hyeji menawarinya stroberi. Namun pada waktu yang sama, Yongran mendapatkan telepon dari Ketuaga, yang membuat Yongran berlari sekuat tenaga untuk menemui Ketuaga. Ternyata Ketuaga sudah terjatuh di lantai. Lalu dengan segera, Yongran membawa Ketuaga ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memberitahu Ketuaga kalau tumor di dalam tubuh Ketuaga sudah semakin membesar, dan Ketuaga harus mempersiapkan diri. Yongran yang mendengar diagnosa dokter tentu sangat gelisah. Di tempat lain, Sunyong mendapatkan telepon dari Suster Kim yang melaporkan kepada Sunyong tentang kondisi Ketuaga. Buset dah, ini mata-mata Sunyong ada di mana-mana ya. Udah kayak CIA aja. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Sunyong segera menelepon seorang reporter agar si reporter menuliskan artikel tentang kondisi penyakit Ketuaga. Ini semua Sunyong lakukan agar dia bisa merebut kembali warisan mendiang ibunya. Tentu saja, Sunwoo juga bekerja sama dengan Sunyong. Intinya kedua saudara ini pengen mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka. Keesokan paginya, Ketuaga bersiap untuk pulang ke rumah. Sebelum itu, Ketuaga meminta agar malam ini juga Yongran melakukan eutanasia kepada Ketuaga. Malam harinya, Yongran kembali menemui Ketuaga di ruangannya. Ketuaga lalu meminta agar Yongran meminta pelayan Choi menyiapkan semangkuk ramyun baginya. Ketuaga ingin memakan ramyun untuk terakhir kalinya. Secara Ketuaga yang telah menciptakan ramyun di perusahaan Gasung. Namun ketika Yongran hendak membawakan ramyun tersebut, suara tembakan terdengar. Tentu saja, hal ini membuat Yongran sangat terpukul dan terkejut. Dia segera berlari ke kamar Ketuaga dan melihat Ketuaga yang udah bundir setelah menembak kepalanya sendiri. Di tengah-tengah situasi yang mencekam, Yongran jadi bertanya-tanya, kenapa Ketuaga tiba-tiba mengubah rencananya? Kan harusnya Yongran yang menghabisi Ketuaga. Lidon menjawab, mungkin karena Ketuaga yakin kalau Yongran bisa berhasil melakukan misinya. Tapi tentu saja, berita menyedihkan ini menjadi berita menyenangkan bagi kedua saudara itu. Mereka berdua lega karena akhirnya Ketuaga meninggoy juga.
Namun Lidon segera memberitahu mereka kalau ada perubahan dalam surat wasiat ketua Ga. Dengan emosi yang meluap-luap, kedua saudara itu segera pergi ke rumah duka. Kedua saudara terkejut setelah melihat Yongran yang sudah ada di sana. Lidon lalu memberitahu kedua saudara kalau sebulan yang lalu ketua Ga serta Yongran sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Makin jengkellah Sunyongkan, dia segera menghampiri Yongran dan mengejek serta merendahkannya. Namun Yongran tidak takut sedikit pun. Dia menghentikan tingkah kurang ajar Sunyong, sembari memperingatkannya kalau sekarang Yongran adalah ibu kedua saudara itu. Kemudian setelah itu Yongran kembali ke rumah ketua Ga. Kali ini Chulsu, Hyeji, dan pelayan Choi menyambut kedatangan Yongran dan memanggilnya dengan panggilan Nyonya. Yongran kemudian masuk ke dalam kamar ketua Ga. Dia menangis di sana meratapi kepergian ketua Ga. Sementara di tempat lain, kedua saudara mengumpulkan tim pengacara mereka untuk membahas tentang warisan ketua Ga. Intinya, mereka nggak terima kalau Yongran yang dapatin semua warisan itu. Sunwoo mengklaim kalau awalnya kan semua warisan ini milik ibu kandung mereka. Namun seorang pengacara memperingatkan mereka kalau jumlah harta yang dikumpulkan ketua Ga setelah mendiang istrinya meninggal jumlahnya jauh lebih banyak. Karena nggak bisa apa-apa lagi, kedua saudara itu pun pergi. Malam itu, Hyeji mendatangi Yongran ke kamar ketua Ga. Hyeji memberitahu Yongran kalau Chulsu dan pelayan Choi bekerja sama untuk mengunci Yongran agar Yongran nggak bisa hadir di pemakaman ketua Ga. Ini semua tentu aja diperintahkan oleh Sunyong. Keesokan harinya, Yongran keluar dari kamarnya. Kemudian pelayan Choi memberikannya secangkir kopi panas. Sedangkan dari belakang, Chulsu sudah bersiap dengan tongkat golf untuk memukul Yongran. Namun Yongran segera menyiram pelayan Choi dengan kopi panas dan menaklukkan Chulsu. Lalu pergi melarikan diri dari rumah. Gagal total deh mereka. Untung aja Hyeji ada di pihak Yongran. Sedangkan di tempat pemakaman, anak buah Sunyong melaporkan ke Sunyong kalau pelayan Choi gagal. Dan anak buah Sunyong yang akan melacak keberadaan Yongran. Sementara Yongran, dia tengah dalam pelariannya. Saat itu, Lidon menelepon Yongran dan menanyakan kenapa Yongran gak hadir di acara pemakaman. Yongran menjawab kalau mereka harus mengganti rencana. Sekarang, Yongran tiba di bandara disusul oleh para anak buah Sunyong yang kalang kabut mencari Yongran. Untungnya, Yongran berhasil melarikan diri. Dia sekarang berada di dalam bus menuju Muncang. Di dalam bus, Yongran teringat akan pesan Lidon yang meminta agar Yongran jangan sampai terlibat asmara apapun dengan pria selama di Muncang. Karena Lidon takut kalau misi mereka akan gagal. Yongran berjanji kalau dia tidak akan terlibat romansa apapun dengan siapapun. Tapi namanya hidup kan selalu tidak sesuai pesanan ya. Setibanya Yongran di Muncang, seorang pria menjemput Yongran. Pria itu adalah Dongmin. Dia menanyakan apakah wanita di depannya adalah Bu Semi. Yongran lalu dengan mantap mengatakan kalau benar dirinya adalah Bu Semi. Sebelumnya, Misun yang adalah kepala sekolah TK di Muncang meminta bantuan Dongmin untuk menjemput Yongran dari terminal bus. Tanpa banyak bertanya, Dongmin segera melakukan perintah Misun. Lalu ketika Dongmin sampai di terminal, Dongmin segera menghampiri Yongran, sembari menanyakan apakah benar Yongran adalah Bu Semi. Ternyata Yongran mengenali wajah Dongmin, karena Dongmin kan sering mengantar stroberi ke kediaman ketua Ga. Meskipun awalnya Yongran takut identitasnya akan terbongkar, Yongran menyadari Dongmin sepertinya tidak mengenali dirinya. Jadi Yongran merasa jauh lebih tenang. Mereka berdua pun segera pergi ke kota Muncang. Sedangkan di Seoul, Sunyong serta Sunwoo kembali berdiskusi dengan pengacara mereka. Intinya mereka ingin mencoba membatalkan pernikahan antara Yongran dan ketua Ga dengan mengklaim bahwa ketua Ga menderita demensia. Lalu Yongran telah memanipulasi ketua Ga untuk menikahinya agar bisa mendapatkan uang ketua Ga. Apalagi dengan tambahan informasi mengenai catatan kriminal Yongran, di mana saat SMA, Yongran pernah mencuri pembalut wanita. Bahkan ibu Yongran juga terlilit banyak utang akibat berjudi. Sunyong juga ingin hal ini diberitakan untuk menggiring opini publik. Biar viral lah gitu, jadikan kalau viral, pengadilan pasti bertindak. Kembali ke Muncang, Dongmin akhirnya berhasil mengantarkan Yongran ke tempat tinggalnya yang baru. Dongmin dengan ramah mengajak ngobrol Yongran, tapi Yongran merasa risih dengan keramahan Dongmin. Jadi Yongran meminta Dongmin untuk pergi meninggalkannya. Tentu saja Dongmin merasa Yongran sangat tidak ramah. Di dalam rumah, Yongran membongkar isi kopernya dan membuka sebuah kotak berwarna biru. Isi di dalam kotak itu adalah sebuah pistol dengan banyak peluru. Yongran kemudian mengingat kembali percakapannya dengan ketua Ga, di mana ternyata ketua Ga lah yang memberikan pistol itu kepada Yongran. Ketua Ga ingin Yongran berhati-hati agar Yongran dapat membalaskan kematian Yerim. Ketua Ga juga berharap agar Yongran bisa bertahan dalam proses balas dendam ini. Kemudian kita melihat sekarang ibu Yongran bernama Nyonya Kim sedang bekerja di sebuah pabrik.
Terungkaplah kalau Lidon yang menarik Nyonya Kim untuk bekerja di pabrik tersebut. Sepertinya Lidon berusaha untuk menyembunyikan Nyonya Kim dari kedua saudara rakus itu. Lidon juga meminta salah satu karyawan bernama Byung-ne untuk mengawasi gerak-gerik Nyonya Kim selama 3 bulan. Dan jika Byung-ne berhasil, maka Lidon berjanji untuk memberikan posisi pegawai tetap kepadanya. Malam itu, Sunwoo mendatangi sebuah tempat untuk menyewa para preman demi menemukan dan menghabisi Yongran. Tapi ketua preman mengatakan bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan. Akhirnya, Sunwoo memutuskan agar para preman itu menemukan Yongran dan ibunya. Sedangkan di dalam supermarket Muchang, Dongmin mencoba mengajak semua ibu-ibu berbicara. Intinya si Dongmin curiga sama Yongran. Dongmin takutnya Yongran tuh orang nggak bener yang akan berbuat jahat kepada anak-anak di TK Muchang. Apalagi putra Dongmin juga bersekolah di sana. Pokoknya Dongmin gak percaya sama Yongran dan mengajak para ibu-ibu untuk menolak Yongran melamar sebagai guru di TK Muchang. Namun tiba-tiba aja Yongran muncul di supermarket untuk membeli ramyeon. Salah satu ibu-ibu menyapa Yongran dan menanyakan apakah Yongran belum makan. Yongran menjawab kalau di rumahnya tidak ada makanan. Mendengar jawaban Yongran, reaksi semua orang jadi berubah. Mereka segera mendesak agar Yomin mengejar Yongran dan memberikannya makan malam. Tentu saja, sikap penduduk desa itu membuat Yongran bingung. Setelah Dongmin pergi, penduduk memutuskan bahwa mereka semua harus tetap membiarkan Yongran menjadi guru di TK Muchang. Karena kalau tahun ini TK Muchang nggak ada guru, TK Muchang akan terancam ditutup. Para penduduk bertekad akan membuat Yongran bertahan di TK Muchang, setidaknya sampai anak-anak mereka lulus. Sedangkan Dongmin, dia berusaha membuat situasi menjadi cair dengan menawarkan diri membawakan belanjaan Yongran. Tapi Yongran dengan cukup kasar menolak niat baik Dongmin. Dari kilas balik, ternyata Lidon pernah memberitahu Yongran tentang Dongmin. Terungkaplah kalau Dongmin adalah adik sepupu Lidon. Lidon juga meminta Yongran untuk menjauhi Dongmin. Itu karena menurut Lidon, Dongmin adalah orang gila. Jika Dongmin marah, seluruh penduduk Muchang tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Meskipun sekarang, setelah beberapa kali berinteraksi dengan Dongmin, Yongran tidak merasa Dongmin segila itu. Kemudian ketika Yongran kembali ke rumahnya, dia melihat rumahnya seperti kemasukan orang. Jadi Yongran perlahan memeriksa rumahnya itu, yang membawa Yongran menemukan ada seorang anak laki-laki sedang bersembunyi di dalam tenda rumahnya. Anak laki-laki itu bernama Juwon. Sebagai tambahan informasi, pemilik rumah tempat Yongran tinggal di saat ini adalah Dongmin ya, sahabat nonton. Ketika Juwon dan Yongran sedang berbicara, tiba-tiba Dongmin masuk ke dalam rumah Yongran. Dan dengan segera menemukan putranya serta Yongran yang sedang bersembunyi di dalam tenda. Dongmin lalu menasihati Juwon agar tidak lagi bermain di rumah tersebut, karena sekarang rumah itu adalah tempat tinggal Yongran. Sementara itu di Seoul, Chulsu dan pelayan Choi diusir serta dipecat oleh Lidon. Tahu kan ya kenapa? Secara mereka berdua sudah berbuat jahat kepada Yongran waktu itu. Tapi pelayan Choi nggak patah semangat. Dia mengajak Chulsu pergi bersamanya untuk bekerja bagi Sunyong. Sedangkan Lidon, dia sekarang tinggal di rumah ketua gas sampai misi Yongran selesai. Tentu saja, Lidon ditemani oleh Hyeji. Semoga Lidon dan Hyeji tetap mendukung Yongran ya. Keesokan paginya di Seoul, kedua saudara, pengacara dan para bawahan mereka berusaha sekuat tenaga untuk menemukan keberadaan Yongran melalui kamera CCTV. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Sunyong ingin agar mereka mendapatkan surat wasiat ketua Ga. Sunyong yakin kalau surat wasiat itu ada di rumah ketua Ga. Maka karena itu Sunyong ingin agar Lidon diusir dari rumah ketua Ga sesegera mungkin. Sunyong juga memutuskan agar mereka membuat laporan orang hilang. Jadi Sunyong membuat situasi seolah-olah Yongran kabur dari rumah. Hal ini Sunyong lakukan untuk menemukan ibu barunya. Kembali ke Muchang, di mana tiba saatnya bagi Yongran untuk bergabung dengan TK Muchang. Misun yang adalah kepala sekolah TK Muchang mewawancarai Yongran tentang alasannya kenapa mau bekerja di desa terpencil seperti itu. Tentu saja, semua ini sudah ada di dalam naskah Yongran dan Lidon. Mereka mempersiapkan alasan yang tepat bagi Yongran. Namun pada saat yang sama, Sung Tae mendatangi Misun, mengatakan kalau pemilik tanah TK Muchang akan segera menjual tanah itu kepada Sung Tae. Tentu saja itu sangat meresahkan Misun. Tapi tiba-tiba Misun mendapatkan telepon dari seorang wanita dengan inisial TTU. Dari pembicaraan keduanya, kita mengetahui kalau wanita tersebut memberitahu Misun tentang Bu Semi yang asli. Intinya, Bu Semi yang Misun terima di TK Muchang sekarang ini bukanlah Bu Semi yang asli. Untung aja semua pembicaraan Misun dari tadi didengar oleh Yongran. Maka karena itu, Yongran segera menelepon Lidon untuk melaporkan situasi ini, di mana sepertinya penyamaran Yongran bisa saja terbongkar. Tanpa menunggu lama, Yongran segera mendatangi Misun. Tentu saja Misun ketakutan dengan Yongran setelah mengetahui kalau Yongran adalah Bu Semi palsu. Tapi Misun bingung, kenapa Yongran bisa direkomendasikan oleh Lidon, yang adalah kakak sepupunya. Maka karena itu, Yongran segera menghubungkan Lidon dan Misun melalui telepon.
Lidon menjelaskan situasi yang sebenarnya, di mana Yongran adalah istri baru Ketua Ga. Tentu saja Misun sangat terkejut dengan kebenaran itu. Namun Yongran segera mengambil alih. Dia terpaksa mengatakan yang sebenarnya, memberitahu Misun kalau Yongran ada di TK Muchang hanya untuk 3 bulan aja. Dan jika Misun berhasil menyimpan rahasia besar ini, maka Yongran berjanji akan membeli tanah TK Muchang dan memberikannya kepada Misun. Mendengar itu, Misun segera menerima tawaran dari Yongran, sembari berterima kasih kepadanya dan memanggil Yongran dengan sebutan Nyonya. Namun sayangnya tiba-tiba Dongmin muncul di sana dan menanyakan kenapa Misun memanggil Yongran dengan sebutan Nyonya. Untung aja Misun berhasil membohongi Dongmin. Misun pura-pura sedang bertelepon dengan seseorang dan Dongmin percaya. Yang berarti Misun sukses menutupi identitas asli Yongran dari Dongmin. Namun Dongmin tetap masih aja skeptis dan curiga terhadap Yongran. Setelah membereskan Dongmin, Yongran serta Misun kembali mengobrol. Yongran memberitahukan nama aslinya dan bagaimana riwayat kehidupannya yang penuh dengan lika-liku penjara dan sebagainya. Tentu saja, hal ini membuat Misun sangat terkejut karena awalnya Misun berpikir kehidupan Bu Semi bak putri di dunia dongeng. Tapi kenyataannya itu semua hanyalah tipu-tipu aja. Di Seoul, Sun Yong pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Awalnya, detektif Kim tidak meladeni laporan Sun Yong. Secara yang dia laporkan adalah seseorang yang sudah dewasa dan tidak memiliki gangguan kesehatan apapun. Tapi tiba-tiba detektif Kim mendapatkan telepon dari atasannya yang memaksa detektif Kim untuk menerima laporan Sun Yong. Sementara itu, Sun Woo mulai menanyai seorang ajuma bernama Hyun Ok tentang Nyonya Kim. Ternyata Hyun Ok dan Nyonya Kim pernah satu sel saat di penjara. Namun Hyun Ok tidak begitu saja memberitahu Sun Woo tentang Nyonya Kim. Setelah Sun Woo pergi, Hyun Ok segera menelepon Nyonya Kim untuk memberitahunya bahwa ada seorang pria yang mencarinya. Hyun Ok menasihati Nyonya Kim agar lebih berhati-hati ke depannya. Selagi Nyonya Kim bertelepon dengan Hyun Ok, Byulne yang adalah utusan Lidon menghampiri Nyonya Kim untuk memberikannya minuman. Byulne juga menguping pembicaraan Nyonya Kim dan segera melaporkan semuanya kepada Lidon. Di Muchang, Yongran menghadapi tantangan terbesarnya yaitu mengajar anak-anak TK. Sebenarnya jumlah anak-anak di kelas Yongran tuh nggak banyak. Jumlahnya kurang dari 10 anak. Tapi tetap aja namanya juga anak-anak. Pasti mereka heboh dan sebagainya. Alih-alih mengajari lagu atau cerita, Yongran justru mengajari mereka bela diri. Sebenarnya ini sesuatu yang baik, agar anak-anak juga bisa membela diri mereka sendiri. Tapi saat mempraktekkan bela diri, Yongran tidak sengaja meletuskan salah satu mainan favorit anak-anak di kelas itu. Hal ini berujung pada tangisan anak-anak yang meratapi mainan mereka. Dan tentu saja, tangisan anak-anak itu membuat Misun serta Dongmin menyerbu ke kelas Yongran. Selagi Misun menghibur anak-anak, Dongmin mengajak Yongran untuk berbicara berdua. Dongmin menegur Yongran karena mengajari anak-anak bela diri tanpa perlindungan. Dongmin juga memberitahu Yongran kalau Dongmin juga paruh waktu bekerja sebagai guru olahraga di TK Muchang. Dan selama 5 tahun ini, pernah ada 5 guru baru di TK Muchang. Namun kelima guru itu berakhir tidak baik. Ada yang punya kasus, ada juga yang pergi begitu aja tanpa pamit. Dongmin memperingatkan Yongran agar lebih berhati-hati ke depannya dan tidak melukai anak-anak. Kemudian setelah itu, Misun menemui Yongran dengan panik. Misun dengan halus menuduh Yongran telah mencuri uang di meja kerjanya. Tentu saja Yongran merasa tidak senang hati dituduh seperti itu. Maka karena itu, Yongran segera melihat rekaman CCTV dari ponselnya. CCTV itu Yongran yang pasang secara diam-diam di sekitaran tempat tinggalnya dan TK Muchang. Setelah mendapatkan orang yang terlihat mencurigakan, Yongran segera mengejar tersangka tersebut. Diikuti oleh Dongmin yang kaget melihat Yongran tiba-tiba berlari kencang. Namun ternyata semua ini salah paham. Jadi Misun sendiri yang lupa telah menggunakan uang tersebut. Aduh, ampun deh. Dengan rasa bersalah, Yongran segera meminta maaf kepada tersangka dan berniat untuk membeli semua barang dagangan milik tersangka. Setelah semua beres, Dongmin kembali mengikuti Yongran. Dan ketika itulah Yongran menjelaskan dirinya. Yongran mengatakan kalau sepertinya Dongmin telah salah paham terhadapnya. Dongmin pun mengakuinya dan meminta maaf. Dongmin juga mengatakan agar lain kali kalau ada masalah seperti ini, lebih baik Yongran minta maaf dengan tulus saja, daripada menawarkan uang sebagai permintaan maaf. Namun Yongran menjawab, untuk orang yang sedang butuh uang, cara ini lebih bagus daripada hanya sekedar meminta maaf dengan tulus. Ini benar sih, nggak semua petua bisa dipakai di semua kondisi. Sore itu, Yongran kembali ke kelasnya untuk memperbaiki mainan yang tadi dia letuskan. Kembali ke rumah Ketua Ga. Ketika itu, Lidon sedang tidak ada di rumah. Jadi Hyeji diam-diam masuk ke dalam ruangan Ketua Ga. Lalu dengan tidak sengaja, Hyeji menemukan ruangan rahasia Ketua Ga.
Yeji segera masuk ke dalam ruangan itu dan terkejut setelah melihat banyak rekaman CCTV di sana. Yeji juga melihat berkas penyamaran Yongran dan akhirnya mengetahui di mana Yongran berada sekarang. Malam itu di Muchang, Yongran menelepon Lidon, memberitahunya kalau sepertinya penduduk Muchang mulai mencurigai Yongran. Lidon lalu menyarankan agar Yongran bisa lebih mendekati para penduduk dan menginfokan tentang Sunyong yang telah membuat laporan pencarian Yongran ke kantor polisi. Jadi untuk sekarang nggak ada pilihan lain selain bertahan di Muchang selama 3 bulan. Maka karena itu besoknya Yongran meminta Ibu Jun yang adalah ketua perkumpulan ibu-ibu untuk mengundang semua orang makan malam di halaman rumah Yongran. Intinya Yongran ingin mendekati warga Muchang lagi tuh. Karena kan Yongran harus bertahan tinggal di sana selama 3 bulan ke depan. Lalu ketika Yongran sedang bersiap-siap, Dongmin tiba-tiba masuk ke dalam rumah Yongran, sembari membawa banyak minuman. Yongran yang sedang berdandan teringat kalau laptopnya masih terbuka, dan di laptop itu penuh dengan rekaman CCTV. Maka karena itu Yongran dengan panik segera mendatangi Dongmin, dan terjadilah momen canggung di antara mereka. Intinya Yongran ingin menghalangi Dongmin agar Dongmin nggak melihat layar laptop Yongran. Sementara para warga sedang mempersiapkan acara makan malam dengan baik, Yeji tiba-tiba muncul dong di rumah Yongran. Yeji menanyakan apakah Bu Semi tinggal di rumah itu. Yeji mengaku kalau dirinya adalah teman Bu Semi. Di dalam rumah, Yongran tetap aja lanjut melakukan aksi canggungnya. Tentu saja, Dongmin merasa tidak nyaman dengan perilaku Yongran. Tapi akhirnya, Yongran berhasil menutup laptopnya. Namun Yongran kembali terkejut karena tiba-tiba aja Yeji muncul di depan wajahnya. Yeji yang melihat gelagat aneh antara Yongran dan Dongmin langsung menanyakan tentang situasi canggung di antara mereka berdua. Tapi Yongran segera mengalihkan dengan mengatakan kalau Yeji adalah temannya. Setelah Dongmin pergi, Yeji ternyata mengenali kalau Dongmin adalah si kurir pengantar strawberry. Yongran tidak senang dengan semua kejutan ini. Dia segera bertanya berapa banyak uang yang Yeji inginkan. Yeji menjawab kalau dia hanya ingin berteman dengan Yongran. Karena situasi tidak dapat dikendalikan, Yongran hanya meminta agar Yeji tidak mengatakan apapun kepada siapapun di Muchang. Kemudian akhirnya, pesta makan-makan untuk penyambutan Bu Semi pun dimulai. Semua penduduk Muchang sangat gembira menyambut Yongran. Dan tentu saja hal ini membuat Yongran terharu. Di Seoul, Lidon akhirnya mengetahui dari rekaman CCTV bahwa Yeji telah menyelinap masuk ke dalam ruang pribadi ketua Aga, serta bagaimana Yeji mengetahui penyamaran Yongran. Saat semua orang sedang menikmati hidangan, Jungwoo yang adalah polisi di Muchang mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh kepada Yongran. Yang intinya Jungwoo ingin memastikan apakah Yongran beneran Bu Semi lulusan universitas ternama di Seoul, dan lain sebagainya. Yongran tentu dengan tenang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun ketika dia mulai kelabakan, Yeji yang ada di sana membantu Yongran menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut agar para penduduk gak mencurigai Yongran lagi. Dan untuk mencairkan suasana, Yeji berinisiatif menunjukkan tarian baletnya di depan semua orang. Pada waktu yang sama, Lidon menelepon Yongran untuk menanyakan keberadaan Yeji. Lidon meminta maaf kepada Yongran karena masalah ini. Yongran lalu melaporkan kalau tampaknya sekarang penduduk Muchang sudah mulai mempercayai Yongran. Jadi Yongran akan memulai rencananya. Setelah teleponan, Yongran kembali ke pesta penyambutan dan melihat semua orang sudah menari bersama. Sedangkan Dongmin masih terlihat mutung duduk sendirian. Maka karena itu Yongran menghampirinya dan hendak membahas tentang kejadian canggung tadi. Tapi tiba-tiba Sun Tae yang mabuk mendatangi pesta tersebut. Dia mengambil alih mikrofon dan memperkenalkan diri sebagai ketua asosiasi pengembangan Muchang. Sun Tae lalu mulai mengomel karena hanya dirinya saja yang tidak diundang ke pesta. Dan karena Sun Tae membuat keributan, dia pun segera diangkut pergi dari pesta tersebut. Sedangkan Sungwoo, dia bersama dengan pengawalnya mendatangi pabrik tempat Nyonya Kim bekerja. Dan akhirnya Sunwoo menemukan Nyonya Kim yang adalah ibu Yongran. Nyonya Kim tidak mengenal Sunwoo, namun dia merasakan kalau sepertinya Sunwoo adalah orang jahat. Maka karena itu Nyonya Kim pun kabur. Tapi sayangnya Nyonya Kim bertemu dengan para preman yang Sunwoo pekerjakan kemarin itu. Ketua preman itu segera melumpuhkan Nyonya Kim. Hal ini juga disaksikan oleh Byulne, orang suruhannya Lidon. Malam itu Nyonya Kim serta Byulne berhasil ditangkap oleh Sunwoo. Sunwoo menanyakan kepada Nyonya Kim tentang keberadaan Yongran. Tapi Nyonya Kim mengatakan dirinya nggak tahu apapun. Yang Nyonya Kim tahu dirinya menerima pekerja di pabrik itu dari Lidon. Udah, itu aja. Sunwoo semakin kesal dengan jawaban Nyonya Kim dan menanyakan apakah Nyonya Kim nggak tahu kalau Yongran dan Ketua Aga sudah menikah. Nyonya Kim tentu terkejut mendengar hal tersebut karena berarti kan sekarang hubungan Sunwoo dengan Nyonya Kim adalah besanan gitu. Nyonya Kim lalu menawarkan diri untuk membantu Sunwoo, asalkan Sunwoo memberikannya uang. Wah, emang gila sih ini emas satu. Keesokan paginya, Yongran kembali mendatangi Dongmin ke truknya. Dalam perjalanan ke kebun stroberi, mereka berdua membahas tentang kejadian canggung kemarin.
Yongran menegaskan kalau dirinya nggak ada maksud apapun kemarin. Intinya, Yongran tidak ada niat romantis dengan Dongmin. Sementara itu di rumah Yongran, Yeji diam-diam membuka koper Yongran, lalu menemukan ada banyak uang di dalam koper tersebut. Di kebun stroberi, Yongran membantu Dongmin bekerja. Yongran lalu memuji betapa beruntungnya Juwon memiliki ayah seperti Dongmin, karena Yongran tidak memiliki figur orang tua yang baik. Dongmin yang mendengarnya jadi tersentuh. Dia pun akhirnya meminta maaf karena selama ini telah banyak salah paham terhadap Yongran. Namun pada saat yang sama, Dongmin tidak sengaja melihat bekas luka di pergelangan tangan Yongran dan mulai merasa iba kepadanya. Di Seoul, Sunwoo menemui Sunyong. Sunyong menunjukkan video skandal Sunwoo, di mana Sunwoo pernah memaki dan memarahi seorang pegawai di depan umum. Video itu tentu bisa mencoreng nama kedua saudara itu. Maka karena itu Sunyong segera memberikan Sunwoo pelajaran. Sunyong lalu menyuruh agar Sunwoo membuat permintaan maaf kepada publik. Sunwoo yang ketakutan pun segera menuruti semua arahan Sunyong. Sedangkan di rumah ketuaga, Lee Don didatangi oleh polisi dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan. Sunyong dan Sunwoo juga muncul di sana. Tentu ini adalah ulah kedua saudara itu agar Lee Don meninggalkan rumah ketuaga. Setelah Lee Don dibawa pergi oleh para polisi, Chulsu serta pelayan Choi mendatangi kedua saudara itu, yang kemudian menyuruh Chulsu dan pelayan Choi untuk mencari surat wasiat ketuaga selagi Lee Don pergi. Saat dalam perjalanan ke kantor polisi, Lee Don diam-diam mengirimkan pesan kepada Yongran untuk melakukan rencana B. Tanpa menunda, Yongran segera mengunci pintu rumahnya dan membuka kotak senjatanya. Di dalamnya ada sebuah flash disk gitu. Lalu Yongran meminjam motor dari sebuah restoran untuk pergi ke kota. Sedangkan Yeji, dia sedang pergi berbelanja bersama dengan Taemin ke kota juga. Taemin adalah sahabat baiknya Dongmin. Ketika itu Yeji melihat Yongran dengan mengendarai motor berhenti di sebuah warnet. Dengan segera Yeji mengejar Yongran. Di warnet, Yongran menulis artikel tentang Sunwoo yang melakukan penjualan dana investasi asal Cina. Namun gak beberapa lama kemudian, Yeji dan Taemin menemukan Yongran. Untung aja Yongran sudah selesai melakukan misinya. Tapi Yeji sempat mengintip ke layar komputer dan melihat alamat email Yongran, serta alamat email penerima yaitu seorang reporter bernama Pyo Sung-hee. Namun Yeji hanya diam aja, lalu mengajak Taemin serta Yongran untuk makan siang bersama. Di stasiun berita Seoul, Sung-hee mengetahui dari timnya kalau Lee Don sedang ditangkap oleh polisi. Atasan Sung-hee menyuruh Sung-hee untuk meliput berita itu. Tapi Sung-hee tahulah kalau itu hanya settingan aja. Pada saat yang sama, Sung-hee menerima email dari Yongran beserta bukti rekaman suara. Dengan segera, Sung-hee mendatangi kantor polisi tempat Lee Don ditangkap. Dan ketika polisi sedang sebentar saja meninggalkan Lee Don, Sung-hee segera mengkonfirmasi Lee Don tentang email tersebut. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Lee Don, Sung-hee segera meminta timnya mengosongkan slot berita pukul 8. Malam itu pukul 8, berita menginfokan kepada publik tentang pernikahan ketuaga dan Yongran, dan bagaimana Sunwoo berniat menjual perusahaan gasung ke Cina. Bahkan rekaman suara Sunwoo pun diputar, di mana benar Sunwoo ingin menjual perusahaan tanpa sepengetahuan Sunyong. Tentu saja Sunwoo dan Sunyong jadi luar biasa emosi dengan berita ini. Tujuan berita ini disiarkan adalah agar Sunwoo serta Sunyong bisa diadu domba, supaya mereka berdua saling serang menyerang lah gitu. Malam itu di supermarket Muchang, beberapa orang berkumpul untuk makan ramen buatan Dongmin. Namun ketika Yongran sedang menguncir rambutnya, Dongmin memperhatikannya dari belakang. Ikat rambut yang dipakai Yongran mengingatkan Dongmin akan kejadian dulu ketika Dongmin mengantarkan strawberry ke rumah ketuaga, di mana Dongmin melihat seorang wanita dari belakang menggunakan ikat rambut persis sama seperti yang Yongran gunakan saat ini. Ketika itu, pelayan Choi memanggil wanita tersebut dengan nama Kim Yongran. Setelah makan-makan, Yongran pamit pulang duluan dengan alasan harus mempersiapkan pelajaran besok pagi di TK. Dongmin pun mengikuti Yongran. Dan dalam perjalanan, Dongmin tiba-tiba memanggil Yongran dengan namanya. Hal ini membuat langkah kaki Yongran terhenti. Dongmin lalu bertanya, apakah kamu benar Kim Yongran? Awalnya Yongran mencoba mengelak bahwa dirinya adalah benar Kim Yongran. Tapi Dongmin bersikeras mengenal Yongran dari rumah ketuaga. Secara Dongmin memang suka mengantar strawberry kan ke sana. Karena tidak bisa menyangka lagi, Yongran bertanya apa yang Dongmin inginkan, agar Dongmin tetap menjaga rahasia ini. Dongmin terkejut dengan pertanyaan Yongran yang seperti itu, yang menjelaskan kalau Dongmin memang tidak menginginkan uangnya. Pembicara mereka malam itu meninggalkan rasa getir di hati keduanya. Setelah itu, Yongran bergegas pulang ke rumah. Dia menelepon Lee Don dan memberitahunya kalau Dongmin sudah mengetahui identitas Yongran. Yongran lalu bertanya kepada Lee Don apa kelemahan Dongmin. Lee Don menjawab kalau kelemahan Dongmin pasti adalah putranya. Kemudian ketika Lee Don memasuki rumah ketuaga, dia terkejut karena melihat pelayan Choi dan Chulsu ada di sana.
Pelayan Choi memberikan tahu putih kepada Lidon sebagai tanda selamat telah keluar dari kantor polisi. Pelayan Choi juga mengoceh tentang bagaimana Lidon gak bisa memecat dirinya serta Chulsu karena keduanya masih terikat kontrak kerja. Karena lelah dengan drama yang terjadi seharian, Lidon pun membiarkan mereka. Sekarang pula intinya. Malam itu, Sunu tiba di bandara untuk melarikan diri. Tapi Antek Sunyong mendatangi Sunu, lalu memaksanya agar ikut dengannya menghadap Sunyong. Keesokan harinya, para dewan direksi perusahaan Gasung mengadakan rapat dadakan karena berita kemarin malam yang menggemparkan. Para dewan direksi takut jika Sunu benar-benar menjual perusahaan ke Cina, sehingga mereka ingin secepatnya mengangkat direktur baru pengganti ketua AGA. Di tempat lain, Sunyong mendatangi reporter Sung-hee. Sunyong memberikan sebuah flash disk kepada Sung-hee, lalu mengatakan kalau Sunu akan mengundurkan diri dari jabatannya, dan hal ini akan diumumkan di konferensi pers hari ini. Sedangkan flash disk itu berisi daftar tindakan ilegal yang dilakukan oleh para dewan direksi perusahaan Gasung. Kembali ke Muchang, keenam penghuni rumah Dongmin sedang sarapan bersama. Ketika itu, Hyeji menanyakan apakah dirinya bisa membantu di kebun stroberi. Dongmin menegaskan kalau Taemin sudah cukup membantunya. Namun Taemin yang sudah kepincut sama Hyeji langsung memperbolehkan Hyeji membantu di kebun stroberi. Sembari mengatakan kalau Yongran aja kemarin bantu-bantu juga kok. Mendengar itu, Yongran segera mengalihkan pembicaraan, menawarkan Hyeji untuk mengajar balet kepada anak-anak TK aja. Dan tentu aja Hyeji tertarik. Setelah sarapan bersama, Misun berbicara berdua dengan Yongran, menolak kalau Hyeji bekerja di TK. Karena keadaan keuangan TK kan lagi nggak bagus juga. Namun Yongran menenangkan Misun, mengatakan gaji Hyeji akan ditanggung oleh Yongran. Yongran juga menginfokan kalau Domin sudah tahu identitas asli Yongran. Tentu saja, Misun terkejut mendengarnya. Siang itu di TK Muchang, tiba-tiba terjadi kehebohan. Karena ada beberapa petugas yang menggali tanah di halaman TK. Kita tahu lah ya, itu ulah siapa? Itu adalah ulah Sungtae. Dia mengklaim kalau tanah di halaman TK tersebut adalah tanahnya. Lalu ketika Domin serta Yongran mencoba untuk menghalanginya, Sungtae malah menyuruh sekretarisnya memotret dan merekam keduanya, agar bisa Sungtae laporkan ke polisi. Sungtae mengklaim kalau Dongmin dan Yongran telah masuk tanpa izin ke wilayahnya. Di Seoul, Lidon terus mengawasi tingkah pelayan Choi serta Chulsu dari kamera CCTV-nya. Lidon tahu kalau mereka berdua sedang mencari surat wasiat ketua AGA. Namun pada saat itu, Lidon menerima telepon dari Misun yang melaporkan kalau Yongran ditangkap polisi. Tentu saja, Lidon terkejut dengan berita tersebut, karena berarti Yongran harus mengungkapkan identitas aslinya di kantor polisi. Dengan begitu, Lidon segera ngacir ke Muchang. Tapi Lidon diikuti oleh Sunu dan para preman. Di tempat lain, kita melihat sekarang Nyonya Kim dan Byulne sudah dipindahkan ke resort ketua AGA. Mereka makan serta bersenang-senang di sana. Hal ini segera diketahui oleh bawahan Sunyong, yang kemudian melaporkannya kepada Sunyong. Sedangkan di kantor polisi Muchang, Sungtae membawa pengacaranya untuk menuntut Yongran serta Dongmin. Sementara Misun serta Hyeji terus mengawasi kejadian ini dan melaporkannya kepada Lidon. Lidon mengatakan kalau dia akan segera tiba, lalu meminta Misun untuk mengulur waktu. Dan benar aja, Jungwoo mulai memeriksa identitas mereka semua, mulai dari Dongmin lalu ke Yongran. Tapi untung aja Hyeji membuat keributan, sehingga perhatian Jungwoo pun teralihkan. Tepat pada waktunya, Lidon muncul juga di sana. Dia mengatakan dirinya adalah pengacara Yongran, dan segera berhadapan dengan pengacara Sungtae. Lalu dengan cepat, Lidon membalikan kasus tersebut. Intinya Sungtae yang salah, secara dia menaruh pagar berduri di halaman TK. Lidon juga mengungkit tentang baju Yongran yang robek akibat kejadian ini. Ia mengakibatkan Sungtae harus mengganti rugi kepada Yongran. Bahkan Sungtae juga harus menyiapkan ganti rugi atas kerugian fisik dan psikis kepada anak-anak dan guru-guru TK. Dengan begitu, kasus ini pun selesai. Yongran serta Dongmin bisa keluar dari kantor polisi. Sementara itu di konferensi pers, Sunyong memberitahu semua orang bahwa Sunyu telah dilarikan ke rumah sakit karena mencoba bundir. Lalu membalikan seluruh cerita, yang menggambarkan seolah-olah kedua saudara itu sekarang adalah korbannya. Pada akhirnya, Sunyong berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memulihkan kejayaan perusahaan Gasung. Kembali ke Muchang, meskipun tadinya para preman sudah sempat kehilangan jejak Lidon, namun mereka akhirnya tiba juga di Muchang. Dan ketua preman mulai menyuruh para anak buahnya untuk mencari Yongran di seluruh penjuru Muchang. Sayangnya, para preman melihat Yongran serta Dongmin yang lagi bersiap untuk pergi. Dengan segera, para preman mengikuti mobil Dongmin. Di tengah perjalanan, Yongran meminta Dongmin untuk mampir ke supermarket. Para preman pun memasuki supermarket tersebut dan menemukan Yongran. Yongran segera melarikan diri dengan mobil Dongmin. Kejar-kejaran pun terjadi, yang berujung Yongran dan Dongmin dikepung oleh para preman tersebut. Ketika mereka terpojok, Dongmin serta Yongran akhirnya terlibat perkelahian dengan seluruh preman. Untungnya, polisi tiba sebelum keadaan menjadi lebih berbahaya, dan semua orang segera melarikan diri dari tempat tersebut. Namun dalam pelariannya, mobil yang dikendari Sunu mengalami kecelakaan dengan menabrak pohon.
Sementara Yongran, dia menyadari akan ada bahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi Yongran memutuskan untuk meninggalkan Muchang. Mendengar perkataan Yongran, Dongmin mengajaknya ke pantai. Dongmin menyadari akan misi Yongran. Dongmin mengerti kenapa Yongran harus menyamar menjadi Bu Semi. Jadi Dongmin memohon kepada Yongran untuk tetap tinggal. Dan Dongmin berjanji akan menjaganya apapun yang terjadi. Yongran tentu terkejut dengan pernyataan Dongmin. Sedangkan di resort, Sunyong mendatangi Nyonya Kim. Lalu di depan Nyonya Kim, Sunyong menyuruh bawahannya memberitahu Lidon. Jika Lidon tidak membawa Yongran kepada Sunyong, maka Sunyong akan menghabisi Nyonya Kim. Apa yang akan Nyonya Kim lakukan? Dan bagaimana kisah cinta yang mulai bersemi di antara Yongran dan Dongmin? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa!